Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat ya? Ini sudah takdirnya, Nak. Ya sudah ayah. Ya anakku, ya sudah, biarkan sudah. Di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putih, ini ada sedikit makanan untuk. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ibu pulang dulu ya. Oh iya, salam buat Bawang Merah. Ya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih akan menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, jika Anda menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Ya aku setuju ya. Karena ibu Bawang Putih sangat baik kepada keluarga kita dan beliau juga suka memberi makanan kepada kita ya. Bagaimana denganmu? Kalau aku sih setuju aja karena yang menjalani kan ibu dengan ayah, ya kan Bu? Iya, terima kasih ya Nak sudah memberikan restu pada ibumu dan ayahmu. Sama-sama Bu. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang berdagang. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Pak Putih, kamu harus memakan sendiri dan bersihkan semua pekerjaan rumah. Baik Bu. Iya, kamu juga harus membersihkan tempat tidurku yang berantakan itu agar aku tidur merasa nyaman. Suatu hari ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Ayah, aku mohon jangan tinggalin aku ayah. Ya ayah, jangan tinggalin kita. Ayah. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih, sehingga ia hampir tidak pernah beristirahat. Pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Hari itu sangat cerah, Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Ibu, maafkan Putih. Baju ibu hanyut di sungai, Bu. Dasar ceroboh, cari sampai ketemu. Jangan sampai pulang kalau belum ketemu. Cepat sana cari. Baik, Bu. Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Kemudian ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih mulai putus asa, sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan, ia melihat seorang nenek kemudian menghampirinya.
Selama 1 minggu, bawang putih tinggal bersama nenek. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan nenek. Tentu saja nenek merasa senang, hingga akhirnya genap sudah seminggu nenek pun memanggil bawang putih. Tidak usah, Nek. Baiklah, Nek. Terima kasih. Sampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bawang putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Ibu, aku mendapatkan emas, Bu. Hei Gembel, kamu dapat emas permata dari mana emang? Iya, dari mana? Aku mendapatkan emas permata ini dari Dari mana? Aku mendapatkan labu ini dari nenek yang tinggal di tepi sungai, Bu. Dan karena bangun sudah malam, akhirnya Putih menginap di rumah nenek tersebut. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Kamu harus melakukan apa yang anak kecil harus lakukan. Baik Bu. Besok pagi kamu harus pergi. Iya Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia bertemu dengan nenek. Tahu nggak baju yang ada tadi? Ya, nenek tahu kan kamu harus berenang. Ya, Nek. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah untuk pulang. Bukankah seharusnya nenek mengasih saya labu sebagai hadiah? Kan saya sudah menemanimu selama 1 minggu. Baiklah, saya akan mengambil. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dengan hati gembira, memperlihatkan labu yang ia bawa. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, ini semua baju-baju kotor. Baik, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya